Iya. Warnanya coklat semua. Kenapa kok tidak ada yang hitam di situ? Kenapa kok mereka itu kok harus coklat semua betina? Apakah hitam ini telurnya kurang bagus? Tengok menitnya jalannya. Siang ya, ketemu lagi bersama kami channel Puyuh ya, Asipa dan Edi Puyuh Jambi ya. Kita sini bermaksud untuk bukan menggurui atau mengajarin ya, untuk teman-teman yang menonton video kami ya. Dan ini Bang Edi, ada beberapa pertanyaan, mungkin salah satunya ada nanti saya menanyakan Bang Edi kan. Bang Edi kan menyediakan ini nih, bibit puyuh petelur, ya kan, khususnya puyuh petelur. Dan saya perhatikan Bang Edi, kan ada, saya lihat di YouTube Bang Edi, ada yang betinanya warna hitam, ada betinanya warna coklat. Dan tentunya kok saya perhatikan teman-teman di Jambi ini, kok saya perhatikan kok kebanyakan ngambil betinanya warna coklat. Kenapa sih tidak hitam seperti itu? Nah, tuh apa sih yang membedakan? Atau berbedanya nanti telurnya atau seperti apa? Kok banyak mayoritas pada coklat semua Bang Edi yang mau beli? Yang beredar di pasaran ya? Beredar pasaran gitu. Nah, apakah ada yang pesan puyuh hitam gitu? Nah, hitam. Untuk petelur, untuk khusus petelur ya Bang? Nah, ini dia. Nah, itu, seperti itu. Gimana Bang? Ini dapurnya dikorek-korek nih hari ini. Ya, karena kan kita bingung ya teman-teman. Kok pada coklat semua? Kenapa sih tidak pesan yang hitam seperti itu? Baik, kalau dari situ, kita berangkat dari situ, kalau kawan-kawan itu nanti bisa dibedakan ya. Kalau misalkan kawan-kawan itu berkunjung ke kandang puyuh, ke kandang puyuh kawan. Kawan-kawan berkunjung ke kandang kawan. Iya, jemputnya. Jadi gini, misalkan saya nih, sama Arif nih kan, pergi ke kandang-kandang kawan yang ada di Jambi. Memang rata-rata warnanya coklat semua. Warnanya coklat semua. Kenapa kok tidak ada yang hitam di situ? Kenapa kok mereka itu kok harus coklat semua betina? Apakah hitam ini telurnya kurang bagus atau kayak mana? Sebenarnya enggak ya. Kalau untuk puyuh itu tergantung perawatan. Maupun itu yang coklat maupun yang hitam itu, kalau bagi saya pribadi itu sama saja. Sama-sama menghasilkan telur. Sama-sama menghasilkan telur. Cuman gini, ada sedikit yang membedakan. Kalau kita melihat kita ke kandang kawan di situ itu coklat semua, berarti itu sudah bibit itu sudah final stok. Artinya itu sudah melalui proses pemurnian itu tadi. Kalau setahu saya. Kalau dia sudah final stok itu biasanya coklat yang coklat itu betina semua. Yang jantan itu hitam semua. Yang jantan hitam semua, yang coklat itu betina semua. Biasanya kan kayak gitu. Jadi kenapa kok mereka tidak mengambil yang hitam? Sebenarnya kalau untuk hitam itu pun tidak terjadi masalah. Cuman yang seringkali beredar di masyarakat itu kok yang coklat kan gitu. Benar, yang hitam kan jarang. Benar. Kalau yang hitam, kegunaan puyuh yang hitam itu biasanya itu hanya dipakai untuk indukan. Seperti contoh di kandang saya. Sekarang kalau Arif pergi ke kandang-kandang kawan, itu kan tidak akan pernah menemukan betina hitam. Betul. Rata-rata betina coklat. Kan gitu. Kenapa? Nah, karena puyuh yang untuk indukan, untuk induk dari coklat itu tadi, itu betinanya hitam, jantannya coklat. Kan gitu. Jadi yang hitam di sini saya simpulkan yang hitam itu hanya dipakai untuk indukan. Itu kalau untuk di pembibitan. Tetapi ada juga sebagian kawan-kawan itu yang baru ternak kemudian dia netaskan dengan bibit yang campur. Ada juga ya sebagian hitam, ada juga ya betina sebagian coklat. Yang hitam itu ada juga betina, yang coklat ada juga betina, itu bibitnya masih campur. Artinya dari situ jantan betina itu tidak bisa dibedakan. Tetapi kalau indukannya itu tadi sudah betinanya hitam, jantannya coklat, ini versi saya loh yang saya bicarakan menurut pengalaman saya yang ada di kandang saya. Jadi kalau di kandang saya itu betinanya hitam, jantannya coklat. Begitu nanti anaknya yang beredar, yang betina yang diambil orang itu sudah coklat semua. Tidak ada yang hitam di situ. Karena apa? Yang hitam saya pakai sendiri. Untuk apa? Untuk indukan. Untuk indukan gitu.
nggak saya edarkan, nggak saya jual gitu kan. Nah, kenapa kok tidak dijual? Nanti takutnya untuk kawan-kawan di Jambi kalau belum paham betul, akhirnya kayak kemarin. Kayak Randy. Iya kan, dia coba kawinkan silang, ternyata kawin silangnya terbalik. Betul. Betinanya coklat, jantannya hitam. Kemarin waktu ke kandangnya. Kirain dia kan jantannya coklat, betinanya hitam. Rupanya dibalik gitu. Dia buat indukan itu betinanya coklat, jantannya hitam, terbalik. Kalau saya harus dibalik. Yang betina itu hitam, yang jantannya coklat. Randy kemarin kan dibalik. Seperti itu. Dia beranggapan dan berasumsi bahwa itu nanti begitu anaknya coklat itu pasti betina. Betul. Nah, ini lagi saya nunggu dari si Yomi kemarin, bibit kemarin diambil Yomi. Nah, nanti gimana ketika 2 minggu lagi saya akan ke sana. Gimana hasilnya? Tetapi saya berani jamin campur. Belum karena dia belum proses pemurnian. Dan indukannya pun dari sini. Dari sini pun saya kasih final stok waktu itu. Nah, itu makanya kenapa yang hitam tidak saya edarkan ke Jambi? Saya takutnya nanti kawan-kawan mencoba copy paste, tapi ternyata dia salah. Nah, itu tadi makanya kan kemarin kan saya bilang bibit ini jangan dikeluarkan dulu. Karena apa? Takutnya nanti kawan-kawan banyak ketipu. Seperti itu. Makanya saya bilang nanti kelak di kemudian hari kalau ini ternyata masih campur, ada jantan di sini, siap ganti nggak? Siap saya. Nah, kalau memang konsisten nggak masalah. Tapi saya jelaskan dengan pembeli kemarin, ini kemungkinan masih campur. Supaya tahu jantan betina nanti di umur 30 hari nanti kita tengok seperti apa. Kalau melihat kemarin kan Arif kan juga nengok ke sana kan. Betinanya kan campur di dalam satu kandang itu kan bukan pemurnian lagi, sudah campur. Ada betina hitam, ada betina coklat. Dan juga jantannya pun juga campur-campur. Bagaimana dia bisa timbul final stok gitu? Kok semudah itu gitu loh. Sedangkan saya prosesnya aja sampai 2 tahunan, kok dia kawinkan pertama langsung jadi katanya yang coklat ini sudah pasti betina. Dari mana jalannya kan gitu. Makanya agak sedikit marah juga saya kemarin. Lah saya dalami 22 tahun kok. Saya dalami 2 tahun. Sedangkan kamu tinggal beli telur dari saya. Langsung Iya, beli telur dari saya. Langsung bikin indukan. Itu kalau tidak salah final stok. Dia ambil betinanya, dia ambil jantannya hitam. Dari saya kan pasti ketemu jantan hitam. Nggak akan mungkin ketemu betina hitam itu. Jantan hitam dari saya. Kemudian dia ngambil dari Jupri dari Peksi. Betinanya yang dia ambil, kemudian dikawinkan. Betinanya itu dari Peksi yang coklat, jantannya dari hitam. Kok kata dia kok langsung terjadi final stok, dari mana jalannya kan gitu. Benar-benar. Giliran kita cek ke kandangnya kemarin kan campur. Betul. Di dalam situ ada betina hitam, betina coklat, ada jantan hitam, jantan coklat. Kok dia bisa menyimpulkan bahwa ini adalah final stok? Lah dari mana jalannya? Gitu loh. Makanya kan dia kemarin kan waktu kita ke sana kan diem terus dia. Iya betul. Nah, kalah beberapa langkah, bingung dia. Kok? Nah, terus kemarin saya tanya, ini netasi lagi nggak? Masih. Saya pantau kemarin sudah netas, gagal. Busuk semua. Busuk semuanya. Nggak tahu apa permasalahannya. Saya mau ngecek ke sana juga, saya masih banyak waktu yang kita pikirkan ke situ. Nah, jadi gitu kawan. Kalau kesimpulannya, kenapa kok puyuh yang beredar itu kok banyak yang coklat bukan banyak yang hitam. Puyuh petelur gitu. Nah, kenapa tidak mengeluarkan yang hitam? Kalau yang hitam saya keluarkan nanti, takutnya nanti dia copy paste tapi salah. Salah. Kalau memang mau belajar pembibitan, yo ayo ke sini kita duduk, nanti saya jelaskan. Gitu. Cuman kalau kawan-kawan di Jambi nih, kayak kemarin itu ada yang minta telur sudah pemurnian. Tapi nanti dulu, ini untuk siapa? Temui saya dulu, nanti saya jelasi gitu. Jadi supaya nanti nggak salah kaprah. Jangan sampai kawan-kawan yang baru mau belajar malah kena tipu. Nah ini kan malah nggak enak. Sebenarnya dari niatnya yang pertama tadi, kayak si siapa tadi itu kan, kawan tadi kan nggak ada niat nipu. Hanya saja ada kesalahan ilmu di situ. Hanya saja kesalahan dari pengalaman di situ. Dia belum berani, pengalaman belum ada, sudah berani jual bibit, dan bibit itu sudah dia nyatakan bahwa itu adalah final stok. Yang coklat adalah sudah pasti betina. Kenapa saya berani
kok semudah itu timbulnya final stok? Karena bibitnya dari saya. Tahu cerita iya, karakter ini nanti kalau dikawinkan dengan ini ketemunya Iya. apa? Saya kan tahu. Iya, akte kelahirannya Sejarah lahirnya itu kan saya yang buat. saya buat. Iya. Kok enak betul dia tahu-tahu ini dikawinkan dengan ini sudah jadi Pak, pasti itu yang coklat itu sudah pasti Iya, betina. Yang benar. hitam sudah saya lepas ke alam liar Pak. Waduh, kataku. Terkejut saya malam itu kok kayak gini caranya. Nah, itu makanya saya lebih secepatnya mengunjungi Iya. ke sana daripada nanti bibit ini beredar luas ke kawan-kawan, Iya. banyak yang tertipu di situ kan kita kan nggak enak. Iya, Makanya kawan-kawan kalau memang mau belajar pembibitan itu dengan orang yang pas. ya pas, guru Itu yang tadi. pas ya. Jadi kenapa puyuh yang hitam itu kok jarang beredar? Karena puyuh yang hitam itu rata-rata hanya dijadikan untuk indukan. Nah, Oke. kembali ke studio guys. Oke, terima kasih Bang Edi. Seru hari. Wah, seru. Ya. Nah, jadi dapat lagi ya kita pengalaman pelajaran ya dari Bang Edi ya. Jadi yang intinya puyuh hitam itu yang bulunya hitam itu hanya untuk indukan saja Indukan, ya. rata-rata kayak gitu. Nah, tuh kalau mau belajar ya sama suhunya gitu. Ya, jangan belajar sendiri-sendiri nanti numbur. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.